Oke, selamat siang anak-anak. Hari ini Siang, Bu. Hari ini walaupun kondisi Ibu belum fit sekali, tapi Ibu upayakan untuk masuk kelas untuk mengklarifikasi 2 tugas yang sudah kalian buat kemarin. Ya, oke. Sebelum kita mulai, silakan. Ada ketua kelas di sini? Ada ketua kelas? Ya, kalau tidak ada, oke, Ibu pimpin untuk berdoa, ya. Baik, anak-anak, sebelum belajar, coba dibuka dulu videonya, biar kita tahu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Baik. Untuk anak-anak, siapa yang masih ingat 2 kali pertemuan ini kita sudah membahas apa? Siapa bisa membantu Ibu? Ibu minta ini, Komang Ayu Suryani. Komang Ayu? Ya, Bu. 2 kali pertemuan ini kita sudah membahas apa di WA kemarin? Tentang Tentang apa, sayang? Pancasila, Bu. Oke, benar, tentang Pancasila. Yang lebih detail lagi, Ibu minta Nopi Aryani. Nopi, kalau menjawab dibuka videonya. Bentar, Bu. Ya. Yang lain bisa membantu? Oke. Ini mungkin jaringan ya. Baik, anak-anak. Puspasari ada membantu. Mengenali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Iya. Oke, benar. Kalian mempelajari bagaimana sih tokoh-tokoh pendiri bangsa kita membuat satu dasar negara, yaitu Pancasila. Ya, oke. Ibu akan share screen dulu. Kelihatankah share screen Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, ini yang kalian baca kemarin, ya. Jadi, bangsa kita yang sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, 2 hari yang lalu kita peringati, memerlukan persiapan dalam melakukan kemerdekaan. Salah satunya juga ada Jepang di sana menjanjikan waktu itu tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia dan menjanjikan pada bangsa Indonesia akan memberikan kemerdekaan. Janji mereka. Kenapa itu dilakukan oleh Jepang? Dalam rangka dia biar dapat dukungan dari kita, dari bangsa kita. Kemudian sebagai wujud janji mereka dibuatlah satu lembaga organisasi yang namanya Dokuritsu Sunbe Sokai. Yaitu apa istilahnya? Ada masih ingat? BPUPKI. Ya, bagus. BPUPKI, bagus ya. Kan sidang pertama BPUPKI untuk yang pertama adalah membahas dasar negara. Kenapa sih kok harus dasar negara dibuat dulu?
Kenapa ndak harus presidennya dipilih dulu? Kira-kira menurut kalian apa? Kenapa harus dasar negara dulu? Kenapa tidak presidennya dulu dipilih yuk? Habis itu membentuk yang lain. Kira-kira ada yang membantu Ibu? Ada? Pas? Oke. Oke, langsung saja Ibu bantu. Kenapa dasar negara dibentuk dulu sebelum membentuk presiden dan lain-lain? Memang bahwa suatu negara seperti rumah itu yang dibentuk pertama adalah dasarnya dulu. Pondasi. Ingat ya, pondasi. Jadi setelah pondasi dibuat, maka berlanjutlah dengan pembuatan yang lain. Sama dengan negara kita. Negara kita dibentuk dulu adalah dasarnya dulu, yaitu Pancasila. Ya. Oke. Selanjutnya dalam pembentukan Pancasila itu banyak sekali para tokoh pendiri kita mengajukan pidatonya di sidang BPUPKI itu. Ya. Kemudian selain membentuk dasar negara juga ditetapkannya negara kita berbentuk apa? Negara kesatuan atau negara serikat? Kemudian negara kita menjadi republik atau negara kerajaan? Itu dibicarakan juga di sana. Ya. Dalam pembahasan ini Ibu tidak membahas itu lebih lanjut, tetapi membahas mengenai rumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian di halaman berikutnya ada sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar, dan tanggal 6 Agustus bangsa kita Hiroshima dibom oleh Jepang, dan segera bangsa kita memerdekakan diri. Jadi ingat bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah usaha dan perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian Jepang. Ingat ya itu ya. Itu diingat dalam hati kalian bahwa bangsa kita adalah merdeka berkat pertama Tuhan Yang Maha Esa dan perjuangan bangsa Indonesia. Oke, di aktivitas kedua, kalian masih ingat enggak mengisi grafik organisasi? Bagaimana, masih ingat? Ya, ada yang belum mengumpulkan berarti ini. Habis ini dikumpulkan ya. Ya, di grafik organisasi ini, Ibu menginginkan kalian memilah apa sih yang ditawarkan oleh pendiri bangsa kita, oleh Muhammad Yamin, oleh Supomo, oleh Soekarno, dan yang lainnya. Ya. Nah, ini Muhammad Yamin. Ada lima dasar pembentukan negara kita, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Oke, lanjut konsep Supomo. Ini tadi sudah ya, Muhammad Yamin. Sekarang konsepnya Pak Supomo. Pak Supomo mengatakan begini, maka teranglah tuan-tuan yang terhormat bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak bangsa Indonesia, maka negara kita harus berdasarkan negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyat, negara yang mengatasi seluruh gotong royong dalam lapangan apapun. Jadi Supomo di 5 dasar yang diungkapkan yaitu 1, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kita lihat sekarang yang Soekarno. Nah, ini 5 prinsip menurut Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia.
internasionalisasi perikemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial. Ya, itu Soekarno. Jadi kalau kita lihat di antara perumus ketiga atau keempat orang ini, mereka punya persamaan. Di sini coba dilihat ya. Ada dasar kebangsaan, dasar mufakat perwakilan, dasar kesejahteraan, dasar ketuhanan. Maka pada pembentukan panitia 9 Mukadimah dasar negara kita ya diikuti oleh 9 orang, bahwa usulan dari BPU PKI, usulan dari panitia 9 bahwa Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Maksudnya selekas-lekasnya, secepat-cepatnya. Usulan dasar negara, usulan persatuan, bentuk negara, warga negara, daerah, agama dan negara serta pembelaan dan keuangan. Ya. Kemudian dari pendapat beberapa tokoh tadi, disinilah disebut Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang Piagam Jakarta ini adalah embrionya dari Pancasila. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Oke. Tadi sudah kalian mendengar apa yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, sebentar Ibu akan mencoba ngasih satu pertanyaan, gampang kok. Tetapi sebelum itu mari kita, yuk kita bermain dulu. Sudah, kalau Ibu bilang stop, berarti kalian pertama diem. Tarik napas, lepas napas, baru kita mulai. Oke, ngerti? Paham? Sudah? 1, 2, 3, stop. Tarik. Lepas. Ya, kita mulai. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Halo. Hai. Oke. Anak-anak, Ibu satu pertanyaan yang harus dijawab, wajib. Satu pertanyaan, embrio dari Pancasila yaitu Piagam Jakarta. Apa yang membedakan antara isi Piagam Jakarta yang 5 sila dan Pancasila yang sekarang juga 5 sila? Apa yang Piagam Jakarta? Apa membedakan? Pada sila 1. Made. Hidupkan videonya, Made. Sisi. Ya. Ya, Bu. Perbedaan Piagam Jakarta dan Pancasila. Pancasila. Siapa? Kusi Made, coba. Ya, Bu, perbedaannya berada pada sila pertama di Pancasila dan di gini pertama di Piagam Jakarta, Bu. Piagam Jakarta. Apa bunyinya di Piagam Jakarta? Apa ya, Bu? Yang Piagam Jakarta lupa, Bu. Pokoknya isi syariat Islam itu, Bu. Oke, dibantu benar-benar Harum dibantu. Hidupkan videonya. Oke. Ada? Tadi sudah Ibu dengar banyak menjawab antara Piagam Jakarta dan Pancasila yang kita temukan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu ada bedanya, yaitu pada sila pertama di Piagam Jakarta.
Ya, Piagam Jakarta. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi ketika Piagam Jakarta ini muncul ya anak-anakku, banyak pendapat dari saudara-saudara kita yang ada di Timur Leste yang banyak beragama Kristen, di Bali juga yang beragama Hindu, dan kemudian di daerah Maluku juga mereka menginginkan bahwa dasar negara kita itu untuk semua, tidak untuk satu agama. Walaupun di Piagam Jakarta bagi pemeluknya, berarti yang enggak bagi pemeluknya ya enggak, ya kan? Itu logikanya. Tetapi berkat perumus bangsa kita, pendiri negara kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, maka mereka merelakan di Piagam Jakarta dihapus bagi agama Islam, menjalankan kewajiban syariat Islam bagi agamanya, pemeluknya, itu dihapus. Itu satu kebanggaan yang luar biasa anak-anakku. Nasionalisme bangsa kita waktu itu dipertaruhkan. Ya. Coba bayangkan kita mayoritas agama Islam di Indonesia mampu dengan legowo, tahu legowo ya, dengan ikhlas melepas kalimat syariat Islam bagi pemeluknya demi bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa kita yang banyak agama. Ya, harusnya itu kita terapkan, harusnya itu kalian pahami di saat-saat ini. Ya, jadi Ibu sungguh berbangga pada pendiri bangsa kita yang masih memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Oke, anak-anakku. Ya, jadi itu, ayo kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Semoga materi yang sedikit dan singkat ini dapat kalian pahami dan kalian laksanakan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti minggu depan kita akan membahas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbagai kehidupan di sekolah, di rumah, di masyarakat dan berbangsa serta bernegara. Ya, nanti mungkin kita akan masuk di WA group dan kita diskusi di sana. Ya, jadi silakan yang memimpin doa. Ibu minta siapa ya? Gusti Komang Agus Febi pimpin. Ya baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Gusti Komang. Anak-anak silakan kalian live. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa buku paket dibaca. Buku siswa yang online ya, yang baru ya. Ya, Bu. Baik, Bu.